Halo, selamat sore, style lover semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya ya. Akhirnya kita ketemu lagi hari ini di Ega Lifestyle Indonesia. Halo semuanya. Sebelumnya aku pengen perkenalin diri dulu nih. Aku Cherry. Aku adalah salah satu beauty writer di Stylo Indonesia. Buat yang belum tahu apa sih Stylo Indonesia itu. Jadi Stylo Indonesia itu adalah brand media digital khusus fashion beauty yang merupakan bagian dari Grid Network Kompas Gramedia. Stylo Indonesia sendiri fokus menyajikan konten seputar tren, tips, trik, dan rekomendasi mengenai dunia fashion serta beauty dan lifestyle bagi perempuan milenial. Nah, Style Lovers, IG Live kita hari ini, kita nggak sendirian, kita akan bersama dengan tanyadia.id nih. Buat Style Lovers yang mungkin belum tahu, apa sih Tanya Dia itu? Jadi tanyadia.id ini adalah platform sosial media yang dimiliki oleh PT Bayer Indonesia yang menyediakan informasi tentang hiperandrogen seperti jerawat, hirsutisme, seborea, alopecia atau kebotakan rambut, dan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan perempuan. Nah, Selvers bisa nih follow di Instagram @tanyadia.id dan klik link tree yang ada di bio-nya untuk bisa mendapatkan informasi mengenai hiperandrogen dan hal-hal seputar kesehatan perempuan. Nah, Style Lovers mungkin udah lihat ya di posternya yang udah tayang di Instagram Stylo dari beberapa hari yang lalu. Jadi IG Live kita hari ini itu akan membahas topik yang menarik banget buat perempuan. Udah ada yang tahu belum sih kita hari ini mau bahas tentang apa? Kalau udah lihat posternya di Instagram Stylo sih harusnya udah tahu ya. Jadi, IG Live kali ini, Style Indonesia bersama tanyadia.id oleh Bayer Indonesia akan membahas tentang jerawat karena hormon androgen yang tidak seimbang. Bagaimana cara mengatasinya ya? Wah, kok bisa ya jerawat karena hormon? Nah, itu dia yang disebut jerawat hiperandrogen, Style Lovers. Jadi, mungkin Style Lovers ada yang udah pernah denger kah? Hiperandrogen itu apa sih gitu ya? Tapi aku akan jelasin juga. Hiperandrogen itu adalah kondisi di mana hormon testosteron yang kadarnya tinggi pada perempuan. Nah, kalau produksi hormon ini berlebihan pada perempuan, nah ini tuh akan menyebabkan berbagai masalah, mulai dari kulit berminyak, terutama pada bagian wajah, hingga munculnya jerawat yang berlebihan. Selain karena masalah sumbatan di pori-pori, jadi mungkin selama ini kita taunya kayak jerawat kan karena mungkin pori-porinya kotor gitu ya, tersumbat, ada kotoran dan minyak berlebih. Ternyata ada faktor lain yang bisa menyebabkan jerawat, style lovers. Nah, karena disebabkan dari dalam ya, dari hormon kita, seringkali banyak orang yang nggak sadar kalau mereka ini memiliki kondisi hormon androgen tidak seimbang yang selama ini menyebabkan jerawat membandel tidak kunjung sembuh. Jadi mungkin selama ini mikirnya, mungkin apa karena skincare aku nggak cocok ya gitu. Tapi udah ganti-ganti skincare kok masih terus ada ya jerawatnya. Nah, itu tuh ternyata bisa jadi gara-gara hiperandrogen. Nah, tapi nanti kita akan konsultasi dengan dokter dan kita akan bahas gejala-gejala lainnya nih selain jerawat. Atau misalnya kayak jerawatnya itu seperti apa sih yang jadi ciri hiperandrogen gitu ya. Jadi ada beberapa gejala fisik akibat hiperandrogen yang paling sering bikin perempuan stres. Salah satunya adalah jerawat yang parah di wajah. Nah, kalau udah jerawatan kan pasti, apalagi kalau parah ya, itu bisa bikin gak percaya diri di perempuan gitu kan. Nah, style lovers, Eee, tentunya kalau misalnya kalian penasaran, pengen tahu lebih lanjut, kayak, "Kok bisa sih hari ini aku juga udah, bahas A, B, C gitu sebelum kita mulai sama dokter, tapi kok aku udah bisa tahu tentang hiperandrogen?" Itu karena aku follow Instagram Tanya Dia. Jadi Stylovers juga jangan lupa ya, follow Instagram @tanyadia.id dan klik link tree yang ada di bio-nya untuk mempelajari lebih lengkap mengenai hiperandrogen ini. Karena barangkali kamu juga mengalaminya selama ini dan itu ternyata yang menjadi penyebab jerawat kamu. Yuk kita bahas tuntas seputar cara melawan jerawat hiperandrogen dan paparan informasi langsung dengan ahlinya. Hari ini kita akan ditemani oleh salah satu dokter spesialis kulit dan kelamin, yaitu Dr. Fitria Agustina SPKK, FITS-DV, FAADV. Dr. Fitria Agustina ini adalah dokter dermatovenereologist atau yang biasa kita kenal dengan dokter spesialis kulit dan kelamin, Stelvers. Dr. Fitria Agustina juga merupakan dokter kulit bersertifikat, anggota Perhimpunan Indonesia Dermatologi dan Kelamin atau FINSDV, rekan dari Asian Academy of Dermatology and Venereology atau AADV, dengan lebih dari 1 dekade pengalaman di klinik spesialis kulit dan rumah sakit. Jadi langsung kita undang aja Dokter Fitria untuk join dengan kita hari ini. Dokter Fitria, hai, apakah udah bisa join sama kita? Sambil kita nunggu Dokter Fitria ya, Style Lovers. Kalau punya pertanyaan, boleh langsung ditulis, disampaikan ya. Tadi beberapa jam yang lalu tuh juga Instagram Stylo masih buka tuh di story. Teman-teman bisa drop pertanyaan di situ, nanti akan aku bantu sampaikan ke Dokter Fitria. Buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar jerawat
dan hiperandrogen ini gitu. Nah, kira-kira Dokter Fitria udah bisa join kita belum ya? Sambil kita nunggu Dokter Fitria ya, Style Lovers ya. Style Lovers, dokternya di sini udah. Hai dokter. Halo, selamat sore Mbak Cherry dan juga Style Lover semuanya. Iya. Mm-mm. Halo dokter. Dokter gimana kabarnya nih? Halo, Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Cherry? Baik juga dokter, alhamdulillah. Nah, dokter boleh nggak sih di Alhamdulillah. sore Hmm. hari ini, hari Jumat sih ya, untungnya besok weekend ya. Nah dokter, tapi aku pengen tahu dong kesibukannya apa aja sih belakangan ini. Baik banget mau ngeluangin waktu buat IG Live bareng sama Styler dan tanya dia hari ini. Makasih loh dok. Oke, sama-sama. Makasih juga loh untuk undangannya. Kita bisa chit-chat bareng sore hari ini. Ya, Hmm. seperti biasa, meskipun sudah pandemi yang menjadi endemi, tetapi kita tetap harus Mm-mm. waspada dan saya tetap beraktivitas seperti biasa. eh, Praktek, kemudian kegiatan-kegiatan organisasi, dan juga masih menyelesaikan eh, S3 saya. Mudah-mudahan kelar dalam semester ini. Amin. Amin. Oke. Nah, dokter tadi kan aku udah intro dikit ya Hmm. soal hiperandrogen dan Mm-mm. jerawat. Jujur aja ini tuh masih jadi topik yang asing karena lebih sering ya buat perempuan terutama awam ya, kayak aku bukan dokter gitu kan yang pasti udah expert gitu. Kalau jerawatan tuh lebih sering mikirnya, oh mungkin aku mau dapet atau mungkin aku apa ya skincare-nya nggak cocok. Kayaknya nggak kepikiran gitu dok kalau penyebabnya itu hormon gitu. Nah, boleh nggak sih dok dijelasin dulu nih, seperti apa sih sebenarnya kondisi hormon tidak seimbang yang menyebabkan hiperandrogen tadi? Oke, jadi sebetulnya penyebab jerawat itu kan tidak single faktorial ya, nggak cuma satu penyebabnya, tapi multifaktorial. Ada beberapa penyebab jerawat. Nah, salah satunya adalah, ini kayaknya sinyalnya agak-agak ngelek-ngelek ya. Ya, salah satunya adalah ketidakseimbangan hormon. Sebetulnya ketidakseimbangan hormon juga banyak. Beberapa hormon yang mungkin saling tidak seimbang. Tetapi salah satunya adalah hormon androgen ini. Hormon androgen Hmm. ini, kalau pada wanita ya, tetap harus ada loh. Nggak boleh nggak ada. Apa sih hormon androgen itu? Hormon androgen Ya. itu adalah hormon laki-laki. Kalau banyak yang kenalnya Oh namanya hormon gitu. laki-laki nih gitu. Karena pada laki-laki bikin adanya tanda seks sekunder. Contohnya seperti ada kumis, kemudian Hmm. kemudian rambut misalnya laki-laki, kemudian juga di daerah genitalia, di daerah di daerah gitu, daerah genitalia yang bagian di atas suprasimfisis juga ya meningkat, biasanya laki-laki di situ. Nah, tetapi pada wanita justru ini malah bikin masalah. Masalahnya itu salah Hmm. satunya bisa bikin jerawat, meskipun ada masalah lain ya, bukan hanya jerawat aja. Nah, ketidakseimbangan hormon androgen ini, yaitu hiperandrogen, Mm-mm. akan membuat kelenjar minyak nih yang menjadi salah satu Mm-mm. apa namanya faktor yang bisa bikin masalah, produksinya berlebihan. Jadi bikinlah jumlah minyak yang diproduksi oleh sebosit atau kelenjar minyak berlebihan. Jadi risiko terjadinya jerawat lebih tinggi. Tapi tentu harus ada faktor yang Mm-mm. lainnya. Gitu. Ya. Oke. Nah, apa tuh dok kira-kira yang memicu terjadinya kondisi hiperandrogen pada tubuh seseorang? Nah, banyak penyebab yang bisa memicu. Salah Oh, satunya oke. adalah misalnya yang paling nggak bisa kita hindari adalah masalah genetik. Genetik itu kan diturunkan ya, sesuatu yang diturunkan dari orang tua kita. Berarti itu udah tidak bisa dihindari. Kemudian penyebab lainnya adalah mungkin karena efek samping penggunaan obat-obatan. Itu juga bisa. Jadi efek samping penggunaan obat-obatan bisa menyebabkan kondisi hiperandrogen. Kemudian yang lainnya adalah adanya, mungkin tahu yang namanya kondisi ada tumor. Tumor itu ada pertumbuhan yang berlebihan ya, ada massa, ada tumor di Mm-mm. kelenjar adrenal. Karena kelenjar adrenal itulah yang menghasilkan hormon androgen. Jadi produksi androgennya berlebihan. Atau ada hormon di daerah ovarium. Itu juga bisa menyebabkan hiperandrogen. Atau memang kerjanya si adrenal
kelenjar adrenal yang menghasilkan androgen ini berlebihan. Kita sebut namanya hiperplasia dari adrenal gitu. Jadi banyak nih kausa-kausanya. Atau pada kondisi PCOS, mungkin pernah dengar ya PCOS, polycystic ovary syndrome. Pada polycystic ovary syndrome pun kondisi androgen berlebihan. Oke. Nah, boleh dijelasin nggak dok, seperti apa sih tanda-tandanya atau gejalanya gitu kalau seorang perempuan memiliki masalah hiperandrogen? Kalau seorang perempuan mengalami hiperandrogen, gampangnya kita kenal nama istilahnya adalah SAHA, S-A-H-A, SAHA syndrome. SAHA syndrome itu sebenarnya suatu singkatan, stand for S-nya seborea. Seborea itu berminyak daerah-daerah seboroik. Daerah seboroik itu daerah T-zone nih, daerah hidung ya, daerah alis, kemudian daerah medial pipi kanan kiri. Terus udah gitu turun lagi ke bawah daerah ketiak, rasanya juga di situ seborea juga, kemudian daerah antar tulang klavikula kita di tengah-tengah sini, terus di belakang di antara tulang skapula gitu ya. Itu daerah inguinal lipatan paha. Jadi daerah-daerah seborea di situ lebih itu seborea, jadi lebih berminyak, lebih lengket mungkin ya. Terus udah gitu yang berikutnya adalah akne atau jerawat. Iya. Ini jadi topik Kemudian kita hari ini ya dok ya. Terus yang berikutnya H ya. H adalah hirsutisme. Hirsutisme itu adalah tumbuhnya rambut-rambut halus, tapi di daerah yang tidak diinginkan. Yang tadi itu ya. Kalau pada wanita kan nggak mau ya tumbuh rambut halus di kumis, mau Iya. nggak mau kan, di daerah jenggot mau Tapi ada nggak memang mau. Nah, beberapa ada perempuan ya. yang merasa di daerah tersebut tumbuh rambut-rambut Iya, halus itu tadi ya dok ya. betul. Nah, kemudian jadi itu baru 3 ya. Adanya seborea, adanya akne, adanya hirsutisme, sama satu lagi kebalikan, alopecia. Kalau hirsutisme tadi adalah tumbuhnya rambut-rambut halus di daerah yang tidak diinginkan, atau biasanya daerah-daerah pada pria tuh ya. Kalau pada wanita kan jadi daerah tidak diinginkan. Nah, yang terakhir A-nya adalah alopecia. Alopecia itu botak, jadi mengalami kebotakan. Dan kalau pada wanita, kebotakannya biasanya tipenya di crown, di daerah bagian tengah kepala gitu. Jadi itu bukan salah satu, tapi salah 4. Salah 4 karena ada SAHA yang bisa muncul pada kondisi hiperandrogen gitu. Meskipun sebenarnya kondisi-kondisi lain tuh ya hiperandrogen juga bisa menyebabkan kondisi diabetes, kondisi obesitas gitu ya. Terus yang pada betul, yang pada akhirnya bisa bikin infertilitas atau ketidaksuburan. Oke. Baik kalau gitu dok. Ternyata banyak banget ya tanda atau gejalanya ya dok ya yang timbul karena hiperandrogen ini. Cuma hari ini mungkin kita akan fokus ke yang mungkin paling terasa dan juga sangat agak rancu dengan kasus-kasus yang mungkin jerawat biasa gitu ya, atau mungkin yang paling mengganggu penampilan bagi perempuan yaitu jerawat gitu. Kita akan fokus soal jerawat akibat hiperandrogen. Sebenarnya seperti apa sih prosesnya hingga kondisi hiperandrogen ini menimbulkan jerawat? Kayak kenapa kok tiba-tiba jadi kejerawat gitu dok? Oke, kenapa sih gitu ya? Nah, jadi sebetulnya balik lagi karena androgennya meningkat nih gitu ya. Di mana sih di daerah tubuh kita yang punya reseptor terhadap androgen ini? Jadi kan kalau dia meningkat, ada yang nangkepnya pasti akan membuat kerjanya berlebihan. Salah satunya ada pada kelenjar minyak atau kita sebut sebosit nih, si sel-sel yang ada di kelenjar minyak ini. Di situ ada reseptornya. Reseptor tuh penangkepnya gitu loh ya. Jadi begitu kadarnya tinggi, udah kadarnya tinggi, ya ditangkep lah sama yang reseptornya ini. Sehingga begitu udah ditangkep, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah genderang produksi minyak yang berlebihan. Nah, betul, produksi minyaknya jadi berlebihan karena sebositnya jadi lebih aktif. Nah, otomatis produksi minyak yang berlebihan ini akan mengganggu yang namanya skin microbiome. Skin microbiome adalah mikrobioma yang normal yang ada di kulit. Nah, mikrobioma yang normal ada di kulit kan sebetulnya kalau semuanya seimbang, nggak dibikin gangguan, aman dong, nggak akan bikin masalah. Tapi begitu diganggu karena ada produksi sebum yang berlebihan, minyak yang berlebihan, akhirnya jadi disbalance, jadi nggak balance, jadi tidak seimbang. Istilahnya biasanya nanti nih kalau misalnya style lovers nih suka baca gitu ya, suka googling pasti kan sekarang, itu namanya dysbiosis. Jadi dysbiosis itu suatu kondisi ketidakseimbangan
pada skin microbiome kita. Salah satunya disebabkan karena produksi minyaknya berlebih. Nah, efek dari produksi minyak yang berlebih juga akhirnya terjadi hiperkeratinisasi. Jadi harusnya kan Oke. minyak tuh diproduksi sama kelenjar minyak, terus ada salurannya Iya, ke kulit. minyak. Kalau terjadi Hmm. hiperkeratinisasi, si salurannya tuh kesumbat. Terus udah gitu minyaknya trap di Hmm. dalam. Minyaknya trap di dalam, Itulah akhirnya iya minyaknya juga dipakai buat makanan si kuman-kuman bakteri atau sama. mikroba Iya. bakteri yang ada di situ. Salah satunya adalah ketidakseimbangan Cutibacterium acne atau kalau dulu namanya tuh Propionibacterium acne, tapi sebenarnya makhluknya sama juga, Iya. tapi sekarang namanya jadi Oh, Cutibacterium oke. acne gitu. Jadi ya proses awalnya karena produksi sebum yang berlebihan menyebabkan ketidakseimbangan mikrobioma kulit juga, akhirnya juga terjadi hiperkeratinisasi, kesumbat juga keluarnya minyak. Nah, Sumbatan ya. jadilah jerawat gitu. Oke, jadi ternyata begitu Stylovers jalannya ya dari ketidakseimbangan Jalannya. hormon itu memicu produksi minyak berlebih pada kulit yang akhirnya terjadi sumbatan, Betul. pori-pori. Ya pada akhirnya tetap hakikatnya jerawat karena sumbatan di pori-pori ya dok ya. Cuma Iya, tadi tapi itu kondisi bukan karena hiperandrogen ini yang kosmetiknya ya. memicu. Iya, karena Iya, internalnya dari dalam gitu. tubuhnya dia Iya. gitu. Betul, mungkin ini yang selama ini banyak yang belum menyadari gitu ya. Nah, boleh Iya, betul. didetailin nggak sih dok, seperti apa sih sebenarnya karakteristik jerawat hiperandrogen ini? Apakah kita bisa membedakannya gitu? Ada bedanya nggak sama jerawat secara umum? Karena kan kita juga tahu ya dok ya, jerawat kan macamnya ada banyak-banyak nih, degree-nya, derajat jerawat ada macam-macam nih gitu. Iya, Boleh nggak dok di-share kayak jerawat hiperandrogen sendiri tuh ada nggak sih? Mungkin salah satu oke. sendiri ada yang kayak, Khasnya gitu jerawat ya. aku tuh tipenya yang ini, jerawat aku tipenya yang apa, nodul atau seperti apa gitu dok. Oke, jadi kita balik lagi nih. Yang kita sebut sebagai jerawat itu pasti ada namanya komedo. Mau derajatnya ringan, Hmm, sedang, parah, atau berat, pasti ada komedo. Komedo tuh ya. patok mnemonik, tanda khas yang ada jerawatnya. Kemudian tinggal ditentukan ada yang lesi meradang atau enggak. Yang meradang tuh yang apa Ah, namanya yang ya. lagi merah-merahnya atau dalamnya tuh suka kelihatan ada nanahnya gitu ya kalau dipencet prup Iya, gitu kan. iya, iya. Nah, Putih, biasanya gini, aduh. Tapi aku geli puas ya. tapi aku nanti geli ngebayanginnya dok. Langsung imajinasi ya. Jerawat yang Ya Mbak kayak Cherry gitu. langsung imajinasi. Nah, jadi gini Iya. sebenarnya kalau pada kondisi kapan sih kita udah berpikir nih ini kemungkinan hiperandrogen deh penyebabnya. Nah, jerawatnya itu kita lihat nih. Biasanya kan usia orang berjerawat usia berapa sih? Teenage ya, usia Dari belasan. adolescence, Iya, usia teenage remaja. belasan. Iya, teenage belasan. Nah, kalau jerawatnya itu terjadi pada seorang wanita, kok ya nggak sembuh-sembuh ya, nggak beres-beres, berlanjut sampai yang namanya adult acne. Jadi adult acne itu adalah Oke. jerawat yang masih tetap terjadi pada usia lebih dari 25 tahun gitu. Kemudian yang Hmm, kedua, jerawatnya kok nggak sembuh-sembuh ya, diobatin misalnya agak membaik terus flare up lagi, membaik flare up lagi, jadi nggak hmm, beres-beres nih gitu. Terus udah gitu, yang ketiga, tipe jerawatnya tuh berat. Jadi kalau misalnya jerawat itu tadi kan ada ringan derajatnya ya, ada ringan, ada sedang, ada berat. Nah biasanya pada kondisi yang berat terjadi pada wanita terus kok nggak beres-beres berlanjut sampai adult acne, kemudian diobati dengan pengobatan baik topikal maupun pengobatan yang oral tuh yang diminum itu bisa digunakan misalnya dengan menggunakan antibiotik untuk mengurangi jerawat atau misalnya menggunakan derivat vitamin A isotretinoin, kok membaik begitu obatnya selesai, kok recurrence lagi, kambuh lagi. Nah pada saat itu kita mulai berpikir apakah penyebab dibalik ini gitu. Nah salah satunya adalah hiperandrogen. Jadi kalau pada kondisi seperti itu oke. sudah mulai nih muncul kecurigaan kita, ini hiperandrogen bukan ya gitu. Tapi masih ada loh penyebab yang lain sebetulnya, tapi salah satunya Iya, adalah iya, iya. hiperandrogen dan harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke. Berarti itu tadi ya dok ya, yang Tuh. harus mulai dicurigai adalah kalau Mm-mm. misalnya jerawat itu jangka panjang. Udah dicoba Mm. menggunakan pengobatan topikal atau minum, maksudnya secara dari luar kita udah berusaha gitu ya dok untuk mengatasi, tapi kok nggak sembuh-sembuh juga. Bisa jadi penyebabnya dari Mm-mm. dalam ya dok ya. Tapi kemudian kita kemudian Mm-mm. itu tadi harus diperiksa untuk cek apakah ada sebenarnya ada selama ini gejala lain yang mengikuti, tapi mungkin kita nggak sadar kayak gitu ya dok Nggak ya. ngeh, betul, betul. Mm-mm. Iya. Kadang-kadang Nah, oke gejala dok. yang lainnya Mm-mm. tuh yang saha itu nggak muncul, nggak terlalu kelihatan tuh. Yang Oh apa iya iya namanya iya iya. hirsutisme sama alopesianya Mm-mm. nggak Iya. kelihatan jelas Atau belum gitu. mungkin ya dok ya. Belum ya bisa. Jadi itu kan sindrom ya, Hmm. sindrom kan kumpulan gejala. Iya. Mm-mm. Seperti itu. Oke, nah dok, mungkin kita akan masuk ke pertanyaan intinya gitu ya.
mungkin kalau Mm-mm. misalnya orang penyebab ini, tapi tetap yang dicari itu satu, solusinya apa dok? Gitu kan. Jadi pertanyaan aku Oke. berikutnya adalah gimana cara mengatasi jerawat akibat hiperandrogen ini dok? Kira-kira pakai bahan alami bisa nggak dok? Atau pakai skincare bisa nggak dok kira-kira? Gitu. Oke. Iya. Jadi tentunya diagnosisnya harus tegak dulu nih. Misal Dokter Fitria lagi di tengah-tengah menjelaskan terus tiba-tiba hilang. Mungkin ada gangguan koneksi. Oke, teman-teman Style Lovers, sambil kita nunggu Dokter Fitria kembali, teman-teman Style Lovers yang punya pertanyaan seputar jerawat dan hiperandrogen, boleh ke story-nya Style Indonesia dulu. Beberapa jam sebelum live ini dimulai tadi, kita udah tayangin story, isi gambarnya poster IG Live hari ini, jadi pink-pink gitu, Style Lovers pasti bisa menemukannya dengan mudah. Di situ ada question box, jadi teman-teman Style Lovers yang punya pertanyaan boleh di-drop ke question box itu ya. Nanti di sesi Q&A sebentar lagi ini karena pertanyaan aku untuk Dokter Fitria juga um, udah nggak terlalu banyak. Kita bahkan udah sampai ke gimana cara mengatasi jerawatnya ya. Itu nanti akan aku bahas di sesi Q&A. Pertanyaan dari Stellovers bisa aku tanyakan langsung ke Dokter Fitria. Nah, sambil menunggu Dokter Fitria kembali juga, teman-teman Stellovers jangan lupa nih untuk follow Instagram @tanyadia.id oleh Bayer Indonesia karena di Instagram tanyadia.id inilah ya sejak aku follow juga nih aku jadi dapat banyak informasi dan pengetahuan mengenai hiperandrogen tadi dan kesehatan-kesehatan perempuan lainnya karena halo Style Lovers, sorry ya tadi aku juga sempat hilang, tapi sekarang aku udah kembali lagi menyapa Style Lovers di sini dan juga mungkin ada audiens yang dari Instagramnya @tanyadia.id juga ya. Buat Style Lovers yang belum follow Instagramnya @tanyadia.id, jangan lupa untuk follow tanyadia.id oleh Bayer Indonesia yang merupakan platform informasi mengenai kondisi hiperandrogen pada perempuan dan juga kesehatan perempuan lainnya. Nah, Style Lovers tadi udah sempat ini kah drop questions di story-nya Stylo? Di question box itu Stallovers bisa kasih pertanyaan buat yang punya pertanyaan. Nanti ketika Dokter Fitria udah join lagi, aku bakalan tanyain langsung ke Dokter Fitria untuk tahu jawabannya dari expert gitu. Oke. Nah tadi oh iya tadi kan aku sempat ngajak ini ya Stallovers ada nggak yang mau apa mau sharing soal pengalamannya mengalami masalah jerawat mungkin udah lama juga dan juga kayak Kak, aku kok udah lama ya ngalamin masalah jerawat ini nggak sembuh-sembuh. Aku juga udah pernah pakai skincare ini itu gitu. Boleh ya langsung request to join live ini. Nanti akan dibantu oleh admin tanyadia.id untuk accept requestnya. Dan jangan lupa ya kalau misalnya mau apa namanya mau join live ngobrol-ngobrol dengan aku sini nemenin sambil nungguin Dokter Fitria. Jangan lupa follow juga Instagram tanyadia.id. Adakah audiens yang mau kalau misalnya udah kirim requestnya, kira-kira mungkin admin dari tanyadia.id bisa bantu untuk akses. Barangkali ada audiens yang mau ikut live. Halo Kak Cherry. Hai, halo, dengan siapa ini? Aduh, cantiknya. Halo Style Lovers semuanya, kenalin aku Ninda. Oke, Nida tinggalnya di mana? Di daerah mana? Aku Bekasi Kak. Oke, Bekasi. Oh, sama lah ya, kita pejuang-pejuang agak-agak pinggiran gitu, tapi nggak apa-apa ya, tetap semangat aktivitas tiap hari. Oke, Linda boleh diceritain nggak sih? Maksudnya kamu kan join nih, tadi kan aku ngajak, ada nggak sih audiens yang mau join dan share ceritanya sama aku? Apakah kamu punya juga cerita untuk di-share hari ini? Oke, mungkin ini bisa relate sama Style Lovers semuanya kali ya. Aku ini udah punya masalah jerawat dari udah lama banget. Dari mungkin aku dari Mm-mm. kecil ya dari SMP mungkin ya sampai sekarang aku udah Ya. kerja dan itu jerawatnya bener-bener tiap bulan ada kayak PR aja gitu guys. Jadi tumbuh satu, bulan besoknya masih ada tumbuh lagi gitu. Jadi kayak bingung. Sebenarnya itu jerawat aku tuh tetap masuk jerawat hiperandrogen apa enggak dan berhubung kan Mm-mm, ada mm-mm. dokter Fitria nanti
Kalau Iya, udah jauh benar. kalian nanya-nanya juga sih. Jadi sebagai perwakilan buat Oh, sekalian oke. nanya-nanya. Mm-mm. Oke. Iya. Sebenarnya sama sih, kayaknya mirip-mirip sama aku. Aku juga punya masalah jerawat tuh dari usia SMP. Kayak tadi Dokter Fitria juga Hmm. bilang kan, kalau normalnya jerawat itu muncul di usia belasan tadi ya, remaja yang lagi puber gitu. Cuma ketika kok berlanjut sampai usia 20-an gitu, sekarang juga usia aku sudah ya sudah mau di atas 25 gitu kok masih jerawatan gitu. Mungkin kita sama-sama harus mulai aware ya, Nin ya. Apakah ini Iya, karena lifestyle, ataukah genetik, ataukah mungkin ada kondisi lain gitu. Coba kalau tadi Dokter Fitria kan sempat jelasin ya soal ciri-ciri jerawat hiperandrogen gitu. Kalau kamu sendiri Ninda boleh nggak share jenis jerawat yang kamu alami atau miliki itu biasanya yang kayak gimana sih? kalau mungkin orang-orang ngomongnya jerawat mendem kali ya, Kak. Apalagi kan sebagai cewek nih, setiap mau menstruasi gitu, pasti kita ada lah salah satu jerawat mendem, Mm-mm. jerawat yang batu gitu mungkin bahasanya di setiap mau mens, dan aku itu selalu rutin jerawat itu. Jadi kayak bingung Kak sebenarnya. Ini tuh normal Mm-mm. nggak sih jerawatan kayak gini terus tiap bulannya? Dan aku pun juga udah nyobain berbagai skincare dari merek Mm-mm. A, merek B, merek C gitulah bahasanya, tetap nggak ngaruh di aku. Jadi aku kayak desperate gitulah bahasanya. Oh, oke. Kalau misalnya kayak tadi kan jerawat tuh ada yang kayak kecil-kecil, beruntusan gitu ya. Biasanya di area dahi gitu. Atau Hmm. kadang-kadang ada juga yang di area pipi atau hidung atau apa. Kalau kamu biasanya di area mana nih? Kalau aku rutinnya biasanya di daerah sini nih Kak. Di sini kalau buat jerawat yang mendem tadi ya. Nah, kalau di sekitar pipi sini, itu tuh kayak jerawat yang kecil-kecil gitu loh, Kak. Beruntusan mungkin ya bahasanya. Halo, Ninda. Masih ini nggak? Halo, Kak. Oh Kedengeran ya. nggak suara? Nah, kalau iya tadi sempat nge-freeze, sorry ya. Hmm. Iya, nah kalau ini sendiri bekas jerawat sendiri kamu struggling juga nggak dengan masalah itu? Kalau bekas jerawat sampai sekarang bisa dilihat mungkin ya. Beberapa Hmm, masih susah banget dihilangin dan aku juga masih berjuang untuk ngilangin oke. bekas jerawatnya. Oh, oke. Kalau tadi kan Dokter Fitri juga sempat jelasin ya tentang SAHA ya, beberapa gejala hiperandrogen, nggak cuma jerawat ya. Tadi kan kita udah ini juga. Eh, Kamu ngerasa nggak, kamu ngalamin mungkin nggak ada gejala lain kayak tadi rambut-rambut halus atau alopecia gitu? Atau mungkin selain itu kan gejala fisik ya yang terlihat, Hmm. misalnya kayak menstruasi nggak lancar atau misalnya sering apa, sering kram, sering ngerasain kalau PMS tuh sering terasa sakit atau mungkin jadwal menstruasinya agak loncat-loncat atau agak nggak lancar gitu. Kira-kira kamu ada nggak sih? Kan kamu datang hari ini dan menyimak IG Live hari ini pasti ya karena ada rasa penasaran dong gitu. Kalau dari kamu sendiri ada nggak sih concern lain selain jerawat yang membuat kamu agak mikir nih, mungkin nggak ya aku eh, karena hiperandrogen gitu. Mungkin kalau dari aku kayak pengen tahu aja sih, pengen tahu karena aku awam kan soal jerawat Mm-mm. hiperandrogen ini, kayak pengen tahu lebih dalam dulu, dan terus juga mungkin semisal kalau aku ini ternyata beneran jerawat hiperandrogen, aku pengen tahu eh, pengobatan atau treatment yang tepat buat versi dokter Fitria itu seperti apa, biar aku nggak salah langkah buat ngambil atau mengobati jerawat aku gitu Kak. Oh, oke, iya sih bener. Mungkin mungkin nggak mungkin belum tentu ini masalahnya, cuman apa salahnya gitu ya nyari Iya, informasi lebih lanjut mengenai jerawat dan juga mengenai kesehatan kita sebagai perempuan. Nah, aku ada pertanyaan lagi nih, Ninda, kamu oke. udah follow belum atau udah sempet kepoin belum Instagramnya Tanya Dia? Karena kan Udah. Tanya Dia nih memberikan banyak informasi tentang hiperandrogen kan, dan kalau misalnya kita Hmm. klik link 3D Bio tuh juga itu mengarahkan kita ke banyak banget materi tentang hiperandrogen dan kesehatan perempuan lainnya. Kamu udah sempet follow dan kepoin belum sih? Hayo. Udah dong, Hamin, Hamin lagi. Sebelum aku tahu ini, aku udah nge-follow lama dokter ini Oke. udah. Oh, Dokter Fitria udah bergabung kembali sama kita. Halo, aduh maaf banget ini aku sampai pindah-pindah tempat nggak tahu kenapa Hai sampai keluar. dokter. Maaf banget ya. Hmm, iya itulah apa tantangan di era digital itu kayak Iya ya Allah sampai dokter.
Iya iya iya, gimana gimana gimana? Mungkin aku tadi kan pertanyaan tentang apa namanya, tadi kan sampai cara mengatasi jerawat. Nah, aku pengen kenalin dulu nih. Ini ada salah satu audiens yang tadi ikut join dan nemenin aku, namanya Ninda. Ninda boleh silakan kenalan sama Dokter Fitria. Halo dokter, kenalin aku Ninda dari Bekasi, dok. Makasih ya dok tadi pemaparannya, bagus banget, Halo mudah dimengerti. Ninda. Aduh, minta maaf ya Iya. sama style lover semuanya dan juga sama Mbak Cherry dan tanya dia maafkan atas ketidak sempurnaan Gak ini apa. dan pindah keluar ada suara-suara masking efek, maaf ya. Oke, gimana nih Ninda? Ada masalahnya Iya, gimana? it's Ada okay. yang mau tanyain? Dok, jadi gini, Ninda ini juga salah satu apa ya, acne fighter atau acne warrior ya, yang sudah mengalami jerawat cukup lama lah, beberapa tahun dari dia remaja. Nah, Ninda ini punya beberapa pertanyaan dan sepertinya juga karena tadi aku udah nyampe ke cara mengatasi ya, jadi mungkin kita sambil lanjut aja kali ya. Boleh, Oke. Ninda disampaikan pertanyaannya untuk Dokter Fitria? Oke, dokter Fitria, sebelumnya aku ini acne fighter ya, udah jerawatan dari lama banget, dan udah mencoba berbagai skincare gitu, dari merek-merek yang viral sampai yang enggak gitu, tapi tetap aja aku masih belum sembuh, kayak bisa dilihat sini masih banyak banget jerawatnya. Nah, dok, kira-kira mungkin apa sebagai aku yang awam ini, kalau aku mau cek jerawat ini, aku ini termasuk hiperandrogen atau enggak, kira-kira mau taunya atau mulainya dari mana ya dok? Apakah aku harus konsul dulu ke dokter atau mungkin ada tes yang harus aku jalanin biar tahu jerawat aku ini termasuk hiperandrogen atau enggak? Oke. Oh, Jadi oke. yang pertama Baik. nih, aku mau tanya dulu nih. Ya boleh. Gimana dulu Mbak Cherry? Sorry. Nggak apa dok. Biar nanti jawabnya sekalian nih. Mungkin bisa sekalian dokter jelasin jernihnya ya dari periksanya kemana, terus nanti dokter akan menjalankan analisis seperti apa sampai sampai ke diagnosis hiperandrogen dan juga tentunya terapinya seperti apa boleh langsung dijelaskan juga ya dok ya. Oke, siap. Oke, balik lagi dulu nih. Oke. Saya mau nanya lagi nih Ah, sama Mbak. Lupa tadi namanya siapa? Mbak Ninda. Ninda. Iya. Mbak Ninda Hmm, usianya berapa sekarang? sekarang 24. 24. Berarti hampir masuk ke adult acne ya. Tapi sebetulnya kalau jerawatnya mungkin nggak terlalu berat sih. Kalau dilihat dari apa namanya dari Kamera. kita kamera ini sih nggak terlalu berat Hmm, juga. Tapi artinya gini, untuk acne warriors yang lain, kalau misalnya jerawatnya masih on off terus pengobatannya artinya sudah diobati dengan pengobatan yang tepat ya. Itu harus harus digarisbawahi. Hmm. Obatin sendiri nggak hilang-hilang. Pengobatan yang tepat sudah untuk jerawatnya. Nah, kalau nggak hilang-hilang juga itu jerawat, barulah kita berpikir apakah itu hiperandrogen atau bukan. Dokter Fitrianya sepertinya koneksinya terganggu lagi. hmm, Oke. Tadi gimana nih soal ini ya, penasaran gitu ya, periksanya harus kemana, ke dokter apa gitu ya. Tadi tuh kita lagi ngobrol soal apa ya sebelum sebelum dokter Fitria join. Oh, ini apa namanya? Dinda udah follow tanya dia belum gitu dan udah lihat-lihat udah ngintip-ngintip apa aja nih di akunnya tanyadia.id. Intip-intip informasi apa aja nih di Instagramnya tanya dia. tadi aku karena tadi sebelum dokter Fitria nyebutin Saha Sindrom, aku kan udah baca Saha Sindrom di IG-nya tanya dia kan. Nah, terus setelah mendengar pemaparan dari dokter Fitrianya sendiri, oh aku jadi lebih paham soalnya kalau aku bacanya doang tuh kayak kurang resep gitu kan, Kak. Oke. Jadi pengen nanya langsung sama dokter Fitri ya. Mm-mm. Halo, dokter Fitri ya. Halo, aduh aku minta maaf banget ini aku lari lagi pindah tempat lagi. Astagfirullahaladzim, entah kenapa hari Jumat ini kok kayaknya tidak bersahabat sekali ya sinyalnya ya. Ya Allah. Ya udah. Mbak Nindya ya tadi ya? Ninda, Iya, iya dokter. Nindya. Ninda. Ninda, Mm. aku minta maaf ya. Jadi tadi lagi itu tiba-tiba prut gitu ya hilang. Nah, jadi balik lagi nih kalau misalnya tadi nyambung lagi boleh nggak nih Mbak Cherry? Iya, nggak apa-apa dok, silakan dok. Oke, jadi kalau misalnya tadi jerawatnya terus-terusan hilang timbul, udah Mm. gitu usianya udah menginjak usia dewasa, artinya lebih dari 25 tahun kalau masih jerawatan kita sebut sebagai adult acne atau
acne pada kondisi dewasa. Nah, udah mulai kepikir nih, jangan-jangan hiperandrogen ya. Tentunya nggak mungkin ngobatin sendiri dan diagnosisnya nih harus benar nih tegak dia hiperandrogen atau bukan. Datang ke dokter tentunya ya, datang ke dokter, terus udah gitu. Nah, biasanya nanti akan ada diperiksa. Yang periksanya itu adalah androgen kan hormon pada laki-laki. Jadi biasanya ada serangkaian periksa hormon tuh. Contohnya misalnya testosteron total, free testosteron bebas ya, free testosteron dan dehydroepiandrosterone sulfat DHEAS. Dia diperiksa, kalau misalnya ternyata memang tinggi hasilnya. Nah, berarti diagnosis hiperandrogennya tuh tegak. Tetapi tentunya kalau sudah ada hiperandrogen atau androgennya tinggi ini, kita harus cari tahu juga penyebabnya apa. Jadi pasti si dokter ini akan mencari tahu nih penyebabnya apa. Karena kan tadi penyebab hiperandrogen bisa karena genetically bisa juga karena kondisi adanya hiperplasia dari kelenjar adrenal atau ada tumor misalnya pada kelenjar adrenal atau pada ovarium kalau pada wanita bisa itu terjadi atau adanya PCOS atau polycystic ovary syndrome. Nah, kemudian bisa juga karena efek samping obat-obatan. Nah, mana yang menjadi penyebabnya itu tetap dicari, tetapi tentunya kondisi hiperandrogen ini juga harus diatasin. Salah satunya mengatasinya dengan menggunakan obat yang menurunkan androgen atau anti-androgen. Biasa dipakai, bisa digunakan hormon yang menekan androgen atau anti-androgen ini biasanya kombinasi yang isinya adalah siproteron asetat mix dengan kita masukkan etinyl estradiol di dalamnya. Jadi kombinasi antara siproteron asetat dan etinyl estradiol biasanya digunakan sebagai terapi hormonal untuk mengatasi kondisi hiperandrogen. Termasuk pada hiperandrogen yang munculnya adalah manifestasinya berupa jerawat gitu. Nah, dok, semisal nih kalau aku beneran punya tipe jerawat yang androgen tuh, terapi hormonal tadi ya, terapinya itu tuh kayak gimana sih dok? Bisa dijelasin nggak? Buat aku yang itu awam. Jadi, iya, minum obat untuk terapi hormonal ini biasanya nanti dalam satu sediaan obatnya itu sudah mengandung siproteron asetat dan etinyl estradiol diminum. Sesuai itu sebetulnya biasa juga obat tersebut dipakai juga salah satunya untuk kontrasepsi. Obat kontrasepsi, obat KB gitu diminum. Jadi ada aturannya, diminum selama 21 hari, terus udah gitu break atau berhenti 7 hari, terus diminum lagi. Minum pertamanya tentunya biasanya di hari pertama haid nih kalau misalnya untuk kontrasepsi ya. Tapi nanti bisa tanya lagi, aku belum nikah loh, gimana nih gitu ya. Nanti masalah nggak buat saya gitu. Iya, tapi itu beneran gak sih dok? Aman gak sih dok? Kan aku secara masih 24 ya, aku masih belum ada umur menuju menikah gitu loh. Tapi aman gak sih dok buat aku yang masih belum mau menikah ini? Nah, balik lagi. Tapi yang pasti tadi nggak boleh minum asal langsung minum sendiri ya. Aku jerawatan ya udah aku minum pil KB aja, enggak ya. Diagnosisnya harus tegak dulu nih, harus periksa dulu ke dokter, diagnosisnya tegak. Nah, kalau gitu nggak masalah, tetap aman. Jadi diminum nih yang menjadi kontraindikasi minum obat hormonal atau yang mengandung anti androgen ini adalah nggak boleh kalau lagi hamil, itu nggak boleh sama sekali karena bahaya untuk janin. Atau yang kedua adalah pada saat emang berniat hamil. Kalau lagi niat hamil nggak boleh minum itu gitu. Jadi memang benar-benar harus kondisinya adalah tidak sedang hamil, tidak berniat hamil. Nah, tapi kalau misalnya aku masih belum nikah nih, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Karena nanti kalaupun misalnya kondisi sudah membaik, androgennya sudah mulai terkontrol atau tidak kondisi hiperandrogen lagi, maka bisa dipakai atau di stop atau dihentikan pemakaiannya. Nanti kurun waktu kurang lebih 1 bulan itu sudah kembali normal lagi, nggak ada pengaruh penekanan ini. Jadi don't worry, tenang aja, nggak apa-apa. Aman ya berarti ya dok ya? Aman, insya Allah aman. Tapi diagnosis hiperandrogennya harus tegak ya. Jangan mentang-mentang ada jerawat, terus udah gitu, dia minum aja langsung obat hormonalnya. Nah itu ya nggak aman. Jadi tentunya terapinya harus memang berdasarkan konsultasi dengan dokter gitu. Nah dok, semisal kalau hormonnya udah diatasi nih sama terapi tadi dan jerawatnya udah mulai agak hilangin nih, semisal ya dok, semisal. Nah semisal kan kalau masalahnya udah clear tapi ternyata kambuh lagi, itu gimana dok?
kalaupun iya kambuh lagi, pencegahannya gimana ya? Nah, tadi balik lagi. Makanya mengobati Hmm. kondisi hiperandrogennya itu harus holistik. Jadi kita bukan hanya mengatasi kelebihan hormon androgennya saja, tapi juga mengetahui penyebab hiperandrogennya itu apa. Kan tentunya kondisi hiperandrogen itu kondisi di mana hormon androgennya berlebihan. Tapi pasti kan di balik kondisi itu ada yang mendasari, ada yang menjadikan alasan kenapa hormon androgennya berlebih. Bener nggak? Iya, Nah, benar-benar. kondisi-kondisi itu yang harus diatasi. Jadi kalau misalnya memang penyebabnya adalah, oke, as a genetically mungkin kita nggak bisa apa-apain ya. Tapi kalau misalnya memang penyebabnya karena konsumsi obat tertentu, ya berarti obatnya itu mungkin dicari substitutnya, dicari penggantinya. Kalau misalnya penyebabnya adalah karena adanya tumor di ovarium, ya berarti tumornya harus diangkat. Misalnya ada tumor juga di adrenal, kelenjar adrenal, ya berarti itu harus diatasi gitu. Harus diangkatlah tumornya. Kalau misalnya ada kondisi lain yang mendasari terjadinya hiperandrogen, itunya diatasi, kondisi hiperandrogen saat itunya diatasi dengan obat-obat hiperandrogen atau untuk menekan androgennya supaya kembali normal, kondisi jerawatnya membaik, ya kondisinya alhamdulillah biasanya harusnya beneran udah selesai nih. Tapi kondisinya kalau misalnya abis itu jerawatan lagi, bener nggak jerawatnya gara-gara hiperandrogennya atau ada penyebab lain gitu. Jadi memang harus apa? Bukan berarti ini aku harus abis diobatin nih karena hiperandrogen ada jerawat. Udah gitu pakai obat anti androgen ya, membaik. Begitu jerawatan lagi, ini karena hiperandrogennya. Harus konsultasi ulang. Bener nggak karena hiperandrogennya atau ada apa namanya? Ada yang mendasarinya yang baru. Oke, ngerti. Cukup jelas gak? Paham, Pak. Cukup jelas ya? Paham ya? Thank you ya Kak Ninda udah Makasih banyak. join hari ini. Semoga membantu ya. Aku akan. Makasih juga Kak Cherry dan dokter. Semoga paparannya tadi udah paham banget. Ya. Oke deh. Go, hilang jerawatnya. Thank you ya Kak. Terima kasih. Semoga cepat sembuh dan silakan kalau mau berkonsultasi dengan dokter ahli untuk mendapatkan diagnosis yang lebih jelas. Aku akan lanjut Q&A sama Dokter Fitria karena masih ada beberapa pertanyaan nih dok. Boleh, silakan. Mungkin tadi ada Stylovers yang mungkin masih kurang jelas nih dok, atau boleh dijelasin lagi soal terapi hormonnya tadi ya dok ya, boleh nggak dijelasin lagi? Soal terapi hormon untuk mengatasi hiperandrogen dan tentunya gejala yang mengikuti ya, termasuk jerawatnya gitu. Oke. Gejala terapi untuk mengatasi hiperandrogen dalam hal ini contohnya misalnya pada kondisi jerawat, meskipun kan ada kondisi yang lain ya, contohnya adalah hirsutisme atau misalnya seborrhea ataupun alopecia yang memang karena androgen atau androgenik alopecia androgenik. Nah, pada kondisi ini yang pasti harus tegak dulu ya, kondisi diagnosis hiperandrogennya tegak, memang ada pemeriksaan yang menunjang dari laboratorium salah satu contohnya, kemudian setelah itu kita akan memberikan terapi obat anti androgen. Nah, kalau pada kondisi jerawat, tentunya pengobatan itu selalu kita bagi dua, yaitu pengobatan utama untuk mengatasi jerawatnya, dan yang satu lagi adalah pengobatan untuk adjuvan atau tambahan. Jadi adjuvan itu contohnya adalah skincare-nya gitu loh. Jadi kan meskipun jerawatan tetap pakai skincare loh, harus selalu tetap dibersihkan, harus pakai moisturizer, harus pakai sunscreen, itu tetap jalan. Nah, kemudian kita kembali lagi untuk terapi anti androgennya. Nah, obat anti androgen yang dipakai yang tadi sempat saya jelaskan juga untuk Mbak Ninda tuh, yaitu obat hormonal yang merupakan gabungan, biasanya kombinasi antara siproteron asetat dan etilestradiol, misalnya kita pakai itu. Nah, dikonsumsinya gimana? Tetap dikonsumsi harian, sehari 1, sampai biasanya itu nanti di blisternya itu ada untuk 21 hari, kemudian break 7 hari dan minum lagi. Dan biasanya mulai dikonsumsinya itu pada hari pertama haid. Jadi hari pertama haid minum tuh tablet yang pertama. Kemudian sampai hari ke-21, break 7 hari, terus minum lagi. Kadang-kadang kan ada yang bilang, siklus aku nggak 28 hari loh, tapi siklus aku lebih pendek, misalnya 26. Terus siklus ada aku panjang nih, lebih dari 32 hari. Misalnya itu gimana? Hari pertama kali minum aja, inget di hari pertama haid, tapi nanti begitunya selanjutnya mengikuti aja. Jadi 21 break 7 hari, 21 break 7 hari, lanjut aja. Jadi minum siklus yang keduanya sudah tidak memperhatikan lagi untuk harus di hari pertama haid. Jadi teruskan saja gitu. Oke, berarti memang perlu konsultasi ke dokter agar mendapatkan dokter. Itu kan diresepin ya dok ya, obatnya ya, dan juga pastinya dokter yang bisa menjelaskan nanti biar jangan sampai putus nih, karena kalau misalnya putus nanti jadi nggak efektif kan dok, pengobatannya itu. Ya, dan dokter nanti juga yang bisa
yang bisa memberikan tadi jadwal minumnya, harus breaknya sampai kapan gitu, biar jangan sampai lupa gitu. Dan yang paling penting lagi adalah kita harus mengetahui apa yang menjadikan dasar dia hiperandrogen. Jadi maksud saya, kenapa nih dasar hiperandrogennya terjadi? Kan nggak mungkin tiba-tiba hiperandrogen gitu aja ya. Tapi pasti ada yang menjadikan alasannya. Nah, alasan-alasan atau penyebab-penyebab kondisi hiperandrogen ininya pun harus diatasi gitu. Jadi kita nggak cuma ngatasin kondisi hiperandrogennya aja nih, tapi memang behind hiperandrogennya ini juga harus dicari tahu dulu penyebabnya apa, kemudian juga diatasi. Jadi otomatis diobati dan akan memberikan hasil yang baik gitu. Tadi udah dibahas belum ya? Kalau hiperandrogen itu bisa bikin apa aja? Oke. Bisa bikin masalah apa aja? Udah sempat dibahas belum? Tadi kan dokter udah mention kan yang soal ada PCOS ya. Yang soal itu bukan sih, Dok? Jadi gini, atau obesitas gitu ya. Hiperandrogen itu didiemin ya, dia bisa menyebabkan kondisi yang tidak baik atau suatu kondisi kondisi komplikasi jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendeknya sih biasanya height nggak teratur gitu ya, terus udah gitu obesitas ya, gemuk gitu, terus udah gitu kalau pada hiperandrogen pada wanita hamil itu bahaya karena bisa menyebabkan miscarriage, bisa keguguran, terus udah gitu masalah pada pada kehamilannya lah. Tapi kalau jangka panjang didiamkan terus tanpa kita apa-apain nih, udahlah cuek aja gitu ya. Nah, gangguan obesitas akan berlangsung lebih lanjut. Kemudian jadinya nanti sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu kondisi di mana memang secara keseluruhan adanya kondisi-kondisi yang berkaitan dengan kekacauan dalam metabolisme tubuh kita gitu. Nah, kemudian yang paling tidak diinginkan adalah infertilitas, ketidaksuburan. Itu harus, makanya kondisi hiperandrogen mungkin salah satu yang kita aware di sini adalah jerawat nih yang muncul, tapi ada yang lainnya juga harus didiagnosis dengan cepat sehingga terapinya pun bisa diberikan dengan tepat, cepat dan tepat gitu. Nah, Dok, aku akan masuk ke pertanyaan dari audiens ya, yang masuk ke question box di story-nya Stylo tadi. Ini pertanyaannya tadi berhubungan sama yang barusan Dokter Fitria sebut, yaitu mungkin yang terasa atau yang paling muncul adalah jerawat gitu. Tapi pertanyaannya adalah, apa sih Dok ciri-ciri hormon androgen tidak seimbang selain jerawat gitu? Mungkin tadi bisa dijelaskan lagi Dok, yang gejala, atau mungkin sebelum sampai ke gejala itu jangan-jangan ada tanda-tanda yang lain juga Dok yang bisa kita sadari di awal. Ya tadi sih mungkin jerawat, terus tumbuh rambut-rambut halus tuh. Hati-hati yang perempuan-perempuan, wanita-wanita yang berkumis-kumis halus gitu ya. Saya juga pernah agak waspada nih. Saya ada kumis-kumisnya halus, jangan-jangan hiperandrogen gitu ya. Enggak sih, alhamdulillah. Nah, kemudian yang biasanya keluhannya itu adalah haidnya nggak teratur. Kalau perempuan tuh kan bisa kelihatan tiap bulan nggak teratur tuh gimana? Kalau siklus haid maju 2 hari, mundur 2 hari, itu sih wajar-wajar aja ya, karena tentunya berbagai dua hari maju 2 hari mundur itu it's okay lah. Cuma yang namanya siklus haid tidak teratur itu dia bisa misalnya bulan ini haid, bulan depan tuh enggak gitu, terus bulan depannya lagi haid. Nah, itu bisa menjadikan salah satu kita harus aware nih, ada masalah apa hormon kita nih. Salah satunya bisa kondisi kondisi hiperandrogen gitu. Jadi mungkin kalau wanita, kalau paling gampang adalah yaitu siklus haid pasti ngeh kan tiap bulannya kok jadi nggak rutin gitu. Nah, itu harus waspada gitu. Terus yang lain misalnya tiba-tiba kok aku jadi tiba-tiba gemuk ya gitu. Meskipun ada kondisi lain yang menyebabkan obesitas ya, tapi salah satunya hiperandrogen. Jadi misalnya berat badannya naik bertahap dengan pasti, tapi tentunya balik lagi makannya udah bener loh, bukan berarti karena makannya juga banyak. Kalau makannya banyak, aktivitasnya segitu-segitu aja, tambah berat badan ya, itu sah-sah aja ya gitu. Jadi perhatikan juga, kalau misalnya naik berat badannya kok tidak sesuai dengan asupan ya, artinya asupan aku kayaknya nggak berlebih kok, tapi berat badan aku tiba-tiba langsung naik gitu. Nah, itu juga harus hati-hati. Tapi biasanya kondisi hiperandrogen itu nggak yang tiba-tiba hiperandrogen atau androgennya tinggi, tapi juga bertahap sih, pelan-pelan. Jadi naik berat badan terus dengan pasti ya, kita harus waspada gitu. Ya, yang penting aware sama tubuh sendiri ya. Betul, kenali harus selalu aware apakah ada perubahan-perubahan yang baru terjadi gitu ya, seiring dengan bertambahnya usia gitu ya, Dok. Betul. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya ya Dok ya, ini juga dari question yang masuk ke question box di Story Stylo Indonesia dari audiens.
Nah, apakah jerawat karena hormon hiperandrogen tidak seimbang lebih susah dihilangkan, Dok, dibandingkan kondisi jerawat yang lain gitu maksudnya? Sebenarnya sih kalau misalnya susah atau tidak, itu sebetulnya yang penting adalah diagnosisnya tegak aja gitu. Jadi artinya kadangkala yang suka bikin susah, susahnya dalam tanda kutip nih, susah adalah diagnosis hiperandrogennya nih belum tegak-tegak gitu. Jadi pengobatannya belum direct to the point. Artinya jerawatnya hilang timbul, hilang timbul, hilang timbul tanpa kita tahu Hmm. sebenarnya hiperandrogennya penyebab penyebab kondisi ini gitu. Jadi itu yang Hmm. kadangkala Hmm. sering bikin kok susah ya diobatinnya, padahal sebetulnya kalau misalnya kondisi hiperandrogennya tegak lebih awal, ini jerawat bandel nih, terus kita screening yuk, jangan-jangan hiperandrogen ya. Oh ternyata benar hiperandrogen, obatilah untuk apa namanya, untuk kondisi hiperandrogen ini. Ya itu akan lebih cepat. Cuma ya kita balik lagi, untuk dokternya juga Hmm. awareness-nya juga harus lebih baik, untuk pasiennya juga awareness harus lebih baik nih kalau ada sesuatu yang salah dengan diri saya. Karena tentunya ya jerawat itu tadi bukan single Ya. faktorial, multifaktorial. Jadi pastikan juga pola makannya benar, nggak kebanyakan yang indeks glikemik tinggi atau makan makanan yang Hmm. apa dairy food, itu juga bisa mencetuskan jerawat terus-terusan soalnya. Padahal Ya. sebenarnya dia nggak ada Hmm. hiperandrogen, tapi kalau semuanya udah baik tapi terus Iya. up and down, ya we have to think twice. Is it Hmm. hyperandrogen gitu kan? Hmm. Oke, dan mestinya mungkin bisa mulai follow Instagram tanya dia gitu ya, Yes, Dok, ya, untuk betul. lihat-lihat informasi atau mungkin kayak mulai tanya-tanya ke dokter, cari-cari dokter gitu ya untuk konsultasi tadi. Intinya adalah semakin cepat kita tahu kalau kondisi yang kita alami ini hiperandrogen, semakin cepat diatasi akan semakin mudah dan semakin cepat diatasi dan Betul. bisa sembuhnya ya, Dok ya. Ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih, Dok. Dari tadi kan kita udah bahas ya soal hormon Mm-mm. androgen yang tidak seimbang dari awal nih, Dok. Tapi Mm-mm. kita belum bahas, Dok. Ternyata aku juga baru inget nih. Untung ada yang nanya. Makasih ya, Stylovers yang udah mengirimkan pertanyaan. Hormon androgen yang dianggap normal itu seperti apa sih? Nah, ini dia, Dok, Oke. yang dari tadi kita belum Nih. bahas, Dok. Eh, Kalau tadi betul, kan kita sama bahas kalau aku pentingnya apa bermasalah, gitu cirinya ya. gini. Tapi kalau enggak, gimana, Dok? Nah, Heeh. sebetulnya kadar hormon androgen itu pada wanita tuh tetap penting. Jangan dianggap tidak penting ya, gitu. Tetap penting. Hmm. Tapi kira-kira cuma 1%, Ya. 1% dibandingkan Hmm. hormon androgen ini pada laki-laki. Jadi sangat kecil sekali gitu loh. Tetap ada, bukan nol kadarnya ya. Testosteron tuh kita tetap perlu Hmm. loh. Apa sih fungsinya? Hmm. Kalau wanita udah nggak punya testosteron gimana? Testosteron pada wanita salah satunya fungsinya adalah meningkatkan apa namanya? Meningkatkan gairah seksual. Ini semua mudah-mudahan udah di atas usia ya, tapi artinya adalah meningkatkan libido, mempertahankan libido. Maka dari itu pada Hmm. kondisi-kondisi apa namanya yang mulai masuk ke usia menopause gitu ya, atau usia lebih Ya. usia menua, secara sudah Hmm. terjadi aging, agingnya juga kan memang terjadi intrinsic aging ya, selain dari ekstrinsik dari foto Ya. aging dari matahari, intrinsic aging tetap terjadi. Nah, Hmm. intrinsic aging yang menyebabkan penurunan hormon ini pada kondisi tertentu di mana hormonnya sudah sangat rendah sekali, termasuk hormon testosteron atau hormon androgennya ini rendah, itu akan menurunkan uh, apa gairah seksual atau birahi atau Oh. ya mungkin Hmm. ini kita edukasi ya, bukan sesuatu yang sifatnya Iya, porno ya betul. gitu. Iya dong, Jadi benar dong. untuk selain seksual atau misalnya gairah seksual, apalagi tonus otot Hmm. otot kita kan perlu untuk ada kekuatannya, untuk ada Iya. masanya bagus, itu juga tetap perlu hormon testosteron. Tapi balik lagi nih, pada perempuan itu kita butuh tapi nggak boleh banyak-banyak, bener kan? Maka dari itu kenapa Hmm. kalau pada wanita hormon testosteronnya tetap ada, tapi kalaupun misalnya Hmm. ototnya jadi nih, kan suka pada jadi tuh yang pada olahraga itu Iya. nggak Hmm. sebesar otot pada binaragawan laki-laki kan gitu. Heeh. Karena Heeh, heeh, jumlah heeh. jumlah Oh, hormon oke. testosteronnya lebih rendah gitu. Kecuali pada wanita tersebut Oh. mengkonsumsi suplementasi tambahan hormon testosteron, itu udah beda cerita ya. Iya. Itu karena itu kan kalau itu memang sengaja dia pengen tambahkan gitu ya, Dok ya. Iya betul. Oke. Jadi itu tadi ya poinnya yang Dokter Fitri ya, bahwa benar Mm-mm. tetap ada hormon androgen yang dianggap normal karena memang kita butuh Mm-mm. ya di tubuh kita Betul. walaupun hanya sedikit ya, Dok, ya normalnya. Sama Oke, selain Dok. Lanjut gairah ya, Dok. seksual, terus udah gitu untuk otot, juga stamina. Oh, Stamina oke. badan Ini dalam kita. dalam aktivitas Iya, sehari-hari nih, Dok. iya, kita tetap Oh, butuh. oke. Makanya itu perempuan tetap
tetap perlu hormon androgen itu. Kita perlu hormon testosteron, tapi ya cuma 1% aja, 1% dari jumlah hormon Oh, testosteron pada oke. laki-laki. Karena buat kita bersemangat gitu Hmm. ya, kita bisa stamina kita Oh, baik. Salah oke. satunya dipengaruhi juga oleh hormon androgen ini gitu. Jadi jangan menganggap sepele. Oke. Kelebihan nggak boleh bikin masalah, tapi kalau kurang pun jadi masalah. Jadi sedang-sedang saja sesuai takarannya. Oh, oke. Itu aku jadi penasaran nih dok. Tadi apakah ada gejalanya misalnya untuk yang kekurangan hormon androgen kepada stamina sehari-hari? Apakah ada ciri-ciri? Apakah dia misalnya jadi lebih lemas atau lebih mudah capek? Kayak gimana dok Iya. kira-kira tandanya? Oh, Ya, oke. jadi itu sama seperti pada wanita yang sudah lanjut usia gitu ya, di mana dia sudah memasuki usia lanjut, biasanya keluhannya tadi staminanya mulai turun. Itu salah satunya ya hormon androgen. Tapi kan tentunya ada Ya. yang lainnya. Hormon androgennya sudah mulai turun tuh biasanya Mm-mm. staminanya turun, kemudian juga kondisi ininya, kondisi gairah seksualnya juga Mm-mm. turun. Kemudian ototnya coba Turun. lihat kalau mungkin orang tua ataupun kakek Mm-mm. nenek kita tonus ototnya beda kan ya, Iya. udah lebih apa, Heeh, udah lebih heeh. kendur gitu ya, beda sama Kendur. yang masih muda. Iya, seperti itu gitu. Iya. Jadi emang sangat penting, Oh, oke. jangan sampai kurang, tapi Oke. nggak boleh banyak-banyak pada wanita. Kalau pada laki-laki tentunya Ya. tetap perlu lebih banyak dibandingkan wanita, tapi nggak boleh kelebihan juga. Oh, oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dok dari audiens Mm-mm, yang masuk ke question box di Story Stylo, yaitu boleh. jerawat karena hormon tidak seimbang ini bisa diatasi dengan skincare atau treatment gitu kah? Kalau tadi kan Iya. sebenarnya dokter Fitria udah jelasin ya, kalau karena penyebabnya hormon ya yang harus ditreatment si ketidakseimbangan hormonnya itu gitu. Tapi ada nggak sih dok mungkin ada tips lain gitu, skincare atau treatmentnya apakah ada yang bisa mengikuti sebagai follow up lah gitu, sebagai complementary gitu? Sip. Tadi saya udah jelasin sebenarnya. Apapun jerawat Mm-mm. level apapun, derajat apapun, baik ringan, baik sedang maupun berat, penyebabnya apapun, itu kita dalam mengobatinnya selalu ada dua, yaitu dua yang bersamaan. Mm-mm. Yang pertama adalah misalnya derajat ringan sekalipun, itu ada terapi utama untuk Mm-mm. ngobatin jerawatnya dan ada terapi adjuvan yang ngikutin. Jadi misalnya terapi utamanya Oh contoh ya. ya, pada kondisi akne atau jerawat derajat ringan contohnya. Pilihan Mm-mm. terapinya, pilihan terapi untuk mengatasi itu misalnya kita mau pakai kondisi wanita tidak hamil, boleh pakai azelaic acid, boleh pakai retinoid acid gitu kan Mm-mm. ya. Itu untuk obat tuh. Ya. Meskipun azelaic acid sebetulnya bisa dalam Mm-mm. kondisi kosmetik, tapi obatnya bisa pakai retinoid acid. Ya. Nah, si skincare-nya mengikuti. Skincare-nya itu sebagai terapi adjuvan yang terkandung dalam sabun, yang terkandung dalam Hmm. moisturizer, yang terkandung dalam misalnya sunscreen. Nah, itu bisa mengandung azelaic acid, bisa mengandung misalnya probiotik, dan mengandung misalnya salicylic acid gitu. Kemudian misalnya derajatnya lebih berat sedikit, yaitu derajatnya misalnya derajat sedang aknenya. Nah, pada kondisi akne derajat sedang, tentunya topikalnya kita bisa pakai sama retinoid acid, bisa pakai juga benzoyl peroxide. Tapi kalau udah di jerawat derajat sedang, sudah boleh mulai terapi utamanya ditambahkan antibiotik misalnya yang diminum. Selain antibiotik topikal, Ya. boleh yang diminum. Nah, terapi adjuvannya, terapi adjuvan itu tambahan, si skincare-nya ini tetap dipakai yang kategorinya kosmetik tentunya. Apa kandungannya? Misalnya mau ditambahin sabunnya ada salicylic acid-nya, boleh. Kemudian moisturizer-nya ada AHA-nya, ya boleh juga. Atau misalnya ada niacinamide, kandungan niacinamide untuk fungsi antiinflamasi ataupun untuk mencegah adanya bekas-bekas jerawat, itu boleh di skincare-nya, artinya di terapi adjuvannya. Masuk ke derajat berat misalnya, nah pada akne yang dikarenakan hiperandrogen, salah satunya ini hiperandrogen, itu seringkali aknenya udah derajat berat, yang severe acne. Nah pada severe acne ini pilihan terapinya juga untuk pengobatan utamanya, topikalnya bisa dikasih retinoic acid, bisa dikasih topikal antibiotik, benzoyl peroxide, itu kategori obat semua ya. Kemudian oralnya bisa dikasih antibiotik, atau memang kalau kita jelas itu hiperandrogen, secara terapi oralnya kita kasih obat yang anti androgen. Contohnya adalah kombinasi antara siproteron asetat dan ethinyl estradiol. Sementara untuk pengobatan adjuvannya yaitu kosmetik-kosmetik atau skincare yang memang untuk kondisi akne tadi ya, tadi bisa mengandung salicylic acid, bisa mengandung niacinamide, bisa mengandung azelaic acid juga, atau ya bisa juga mengandung AHA gitu. Jadi tetap sejalan, tapi kita harus bedakan dulu nih. Kadang-kadang suka mess up nih Mbak Cherry. Jadi skincare sama pengobatan yang kandungannya obat. Jadi mungkin kalau misalnya kita bilang di sini skincare adalah perawatan kulit yang notabene
bahan aktifnya adalah ingredients aktifnya dalam kondisi atau dalam komposisinya itu masuk ke dalam kategori kosmetik. Jadi bisa dijual bebas. Tapi kalau misalnya udah pengobatan, udah obat, itu juga skincare tetap dipakai juga, tapi skincare yang grade-nya obat itu biasanya pasti harus by prescription dari dokter. Nah, kalau dalam hal ini kita mudahkan aja yang skincare tuh anggap aja yang memang kosmetik bisa dijual bebas, mulai dari sabun, sunscreen gitu ya, moisturizer. Sementara yang obatnya itu adalah yang tadi. Nah, obat sendiri pun juga bisa kan, kayak misalnya obatnya mengandung retinoic acid. Nah, itu kan bisa jadi krim malam, jadi skincare juga, tapi sebenarnya kategori obat. Jadi skincare harus kita bagi dua nih in our mind gitu ya. Ada yang memang skincare as a cosmetic, karena bahan aktifnya kosmetik. Ada skincare yang as a drug, obat yang memang diberikan oleh dokter. Jadi, tapi kalau misalnya dalam posisi tadi saya menganalogikan, obat itu adalah terapi utamanya akne, sementara si skincare-nya adalah terapi adjuvan. Tentunya skincare dalam hal ini adalah skincare yang kategorinya kosmetik. Mudah-mudahan clear, jelas nih, nggak bikin tambah bingung. Oke, dokter, ini juga nih, apa namanya, soal, tadi kan skincare ya, kalau ini kira-kira ngaruh nggak sih dok, pola makan terhadap Iya dong. hormon tidak seimbang Jerawat. tadi gitu. Hormon tidak seimbang. Iya. Ya, Jadi dan gini, jerawat ya. Jerawat yes. dan hormon tidak seimbang ya dok. Kira-kira ada nggak makanan yang bisa jadi trigger atau perlu dihindari gitu? Boleh. Nah, hormon yang tidak seimbang itu kan sebetulnya bukan hanya kondisi androgen ya, tapi ada hormon lain, misalnya insulin gitu ya. Nah, intinya adalah makanan-makanan yang sebaiknya kita hindari atau kita minimalkan, kita kurangi pada kondisi yang misalnya lagi berjerawat atau mencegah supaya jerawatnya tidak flare up selalu gitu ya. Yang pertama udah sesuai nih, udah ada penelitian yang terbukti adalah makan makanan yang indeks glikemiknya tinggi. Karena makan makanan yang indeks glikemiknya tinggi itu ternyata risiko terjadinya berhubungan dengan resistensi insulin. Jadi insulin ini kan hormon juga nih gitu. Jadi kalau nanti terjadi resistensi insulin, ketidakseimbangan hormon juga, terjadilah jerawat gitu. Bisa jadi jerawatnya flare-flare. Jadi itu pengaruh juga. Atau misalnya kalau untuk keadaan hiperandrogen, bisa juga makan makanan yang mengandung kandungan lemak atau kolesterolnya tinggi, karena kolesterol itu adalah bahan baku pembentuk androgen gitu. Jadi bahan kan hormon dibentuk oleh tubuh, meskipun yang membentuk adalah kelenjar adrenal tadi ya, hormon androgen ini yang membentuk kelenjar adrenal. Tapi kelenjar adrenal kan perlu bahan baku untuk ngebentuk si hormon itu gitu. Yang salah satunya adalah kolesterol. Jadi ya makan makanan yang mengandung bahan baku itu, kalau udah tahu kita risiko hiperandrogen ya janganlah terlalu banyak. Toh memang secara normal pun kita nggak boleh makan kolesterol berlebihan toh, gitu kan. Iya. Tapi yang indeks glikemik tinggi itu memang sudah terbukti sebaiknya dikurangi untuk mencegah terjadinya akne, karena berhubungan dengan akne. Yang kedua adalah makan makanan yang dairy food, olahan susu, itu juga terbukti untuk meningkatkan risiko terjadinya akne gitu. Karena olahan susu biasanya balik lagi juga, dia akan kandungan lemaknya biasa lebih tinggi, meskipun low fat ya. Ada susu low fat, ada skim susu yang skim gitu ya, tapi sebenarnya tetap aja kandungannya tetap lebih tinggi gitu. Boleh minum, bukan nggak boleh dimakan olahan susu, tapi jangan berlebih. Balik lagi, makan makanan yang seimbang, gizi seimbang kan nggak berlebih ya, semuanya tetap dapat, tapi sesuai porsinya gitu. Jadi ya makan makanan itu nggak cuma soal untuk kategori untuk masalah hiperandrogen, tapi untuk kesehatan kita secara umum juga lebih baik ya dok ya. Bahkan correlate dengan hormon yang lain. Oh ya, oke. Moving on ke next question ya dok ya, dari audiens juga. Hiperandrogen itu bisa dialami perempuan aja atau laki-laki juga dok? Aku juga penasaran nih, tadi kan dokter juga sempat bilang ya, laki-laki juga nggak boleh kelebihan. Nah, apakah ada kondisi juga dok? Iya dong, laki-laki kalau kelebihan juga nggak bagus dong gitu, bahaya dong. Salah satunya misalnya pada hiperandrogen yang berlebihan pada laki-laki adalah alopecia androgenik. Tahu nggak laki-laki yang tambah lama bisa tuh juga kan, ya? tambah lama tuh tambah mundur ya rambutnya ke belakang. Iya. Terus akhirnya suka dibilang profesor ya, jadinya akhirnya alopecia di bagian atas gitu. Nah itu adalah kondisi yang namanya alopecia androgenik. Tetapi biasanya yang meningkat adalah bukan testosteron free-nya, tapi dehidrotestosteron. Nah, dehidrotestosteron inilah yang akan membuat miniaturisasi pada folikel rambut. Rambut di daerah sekunder, nih kan tadi kan
kita balik lagi nih pada kondisi hiperandrogen tuh kan terjadi hirsutisme. Hirsutisme itu rambut-rambut di daerah yang tidak diinginkan pada wanita tumbuh. Nah, kalau pada laki-laki diinginkan, daerah kumisnya lebat, daerah jenggotnya lebat, rambut di daerah dadanya lebat, di daerah ketiak juga lebat gitu ya, sampai mungkin sampai dada, sampai perut gitu, terus di daerah genitalnya rambutnya banyak. Tapi kalau dia hiperandrogen, kelebihan nih dari dia aja sebenarnya kadar androgennya sudah lebih tinggi dari perempuan. Tapi kalau kelebihan lagi yang terjadi alopecia androgenik, rambut atasnya sini botak gitu. Terus udah gitu kalau kelebihan jadi lagi bisa juga ya, Dok, bisa terjadi bisa terjadi infertilitas, ketidaksuburan. Berarti sama ya. Makanya hati-hati. Jangka panjang. Biasanya laki-laki itu terjadi hiperandrogen mengkonsumsi ini loh yang di tempat pengen bodybuilder, pengen ototnya jadi lebih cepet itu dia itu juga salah satunya boleh ya, Dok ya. Iya, nanti infertilitas efeknya bisa berlebihan. Oke deh. Sip. Nah, last question nih, Dok. Last question dari audiens juga. Hiperandrogen bisa sembuh atau tidak, Dok? Apakah kalau mengikuti terapi hormon ini harus seumur hidup ataukah bisa ada kondisi yang no, we don't need to take medicines anymore gitu. Okay. That's a good question and I have to answer with a clear answer karena balik lagi tadi saya sebenarnya tadi sudah menyinggung tapi saya harus tekankan lagi bahwa kondisi hiperandrogen ini tentunya bisa diatasi dan akhirnya benar-benar dia jadi normal kalau nih tanda kutip kalau kondisi yang mendasari terjadinya hiperandrogennya itu sudah diatasi gitu. Jadi kita mengkonsumsi dalam hal ini mengkonsumsi obat anti androgen tentunya androgennya kan udah menjadikan output, udah menjadikan keluaran dari si jadi udah diproduksi nih si androgennya yang ada di dalam tubuh kita meningkat ya udah kita tekan si androgennya. Tapi kan we have to know what is the behind this condition, apa nih penyebabnya. Nah, kalau penyebab hiperandrogennya itu teratasi dengan baik, tentunya kondisi hiperandrogennya juga lama-lama ini udah baik nih yang menjadi penyebabnya udah baik, nggak diobatin lagi ya udah bagus gitu. Jadi selesai pengobatan. Tapi kalau misalnya menjadi baseline yang menjadi kausa penyebab hiperandrogennya itu belum bisa teratasi dengan baik gitu ya, masih tetap ada, ya hiperandrogennya kondisinya terus memanjang. Jadi pengobatannya bisa lebih panjang gitu. Mudah-mudahan sih jelas. Jadi iya, buat teman-teman style lovers yang mungkin mulai dengan merasakan tanda-tanda gejala hiperandrogen tadi, salah satunya jerawat yang nggak kunjung sembuh, bisa seperti yang tadi Dokter Fitria udah jelaskan, konsultasi ke dokter, mendapatkan diagnosis yang tegak, biar kalau memang ternyata benar itu hiperandrogen bisa diatasi dengan cepat dan tepat, seperti yang Dokter Fitria jelasin juga. Kalau ternyata cause-nya itu sudah bisa diatasi dengan baik, sudah tepat sasaran, bisa saja kondisi hiperandrogen itu disebut normal sembuh, untuk tidak seterusnya hilang ya, gitu Dok ya. Iya, oke deh. Oke, baik, thank you banget Dokter Fitria. Nah, buat teman-teman Salvers yang masih punya pertanyaan atau pengen tahu lebih banyak tentang hiperandrogen, bisa jangan lupa follow Instagram tanyadia.id oleh Bayer Indonesia dan juga klik link tree yang ada di bio-nya untuk akses informasi lain yang lebih lengkap tentang hiperandrogen. Nah, Dokter Fitria, sebelum kita berpisah hari ini, boleh dong Dok disampaikan closing statement-nya buat style lovers dan semua audiens yang udah nonton hari ini. Oke. Untuk style lovers semuanya, saya cuma mau ingetin aja bahwa tetap semangat para acne warrior, pejuang acne. Untuk semua kondisi jerawat, kalau kita tahu penyebabnya, pengobatan pun akan bisa diberikan dengan tepat. Sehingga kita harus lebih aware, lebih waspada, apakah kalau yang nggak sembuh-sembuh nih, apakah memang ada kondisi hiperandrogen di balik itu. Kewaspadaan tentang gejala-gejala hiperandrogen seperti jerawat, seborea atau berminyak berlebihan, hirsutisme, dan juga alopecia, mudah-mudahan semakin baik setelah sesi ini, sehingga kondisi hiperandrogen bisa segera terdiagnosis dan tata laksana lebih tepat untuk quality of life yang baik dan semakin baik. Amin. Oke deh, sebelum say goodbye sama Dokter Fitria, aku mungkin akan bacain summary diskusi kita hari ini ya, Dok ya. Silakan. Jadi jerawat yang tidak kunjung sembuh dan muncul berulang kali bisa jadi ternyata disebabkan oleh hormon androgen yang kadarnya tidak seimbang pada tubuh kita, lovers. Nah, jerawat yang parah ini tentunya bisa menghalangi niat kita untuk memiliki kulit yang cantik dan sehat ya. Nah,
Jadi pastikan kamu konsultasikan ke dokter ahli untuk mendapatkan diagnosis dan terapi yang sesuai. Jangan lupa untuk terus menerapkan pola hidup sehat tentunya, seperti yang tadi udah diingatkan juga sama dokter Fitria. Untuk informasi seputar hiperandrogen dan kesehatan perempuan, bisa follow Instagram @tanyadia.id dan klik link tree yang ada di bio-nya untuk informasi lebih lengkap. Agar kita semua bisa cantik, sehat, bebas masalah kulit seperti jerawat, hirsutisme, seborrea, dan lain-lain. Terima kasih Dokter Fitri yang udah mau meluangkan Terima waktunya untuk IG Live hari kasih. Terima ini. kasih juga Mbak Semoga Cherry. Terima bermanfaat. kasih. Amin. Terima Iya. kasih juga Style Lovers dan terima kasih untuk Tanya Dia. Saya juga mohon maaf tadi Iya. up and down, connect dan putus. Mudah-mudahan itu tidak menjadikan masalah. Yang penting informasi terdeliver dengan baik dan kita semua sehat. Juga awareness untuk hiperandrogen dan pengobatan yang tepat. Makasih banyak. Oke. Makasih Dok. Ya semoga semua selamat berakhir pekan juga Dok. Semoga semua informasi yang tadi disampaikan sama Dokter Fitria juga bermanfaat buat Style Lovers dan bisa memenuhi rasa penasaran Style Lovers yang dari kemarin udah penasaran nih tentang hiperandrogen dan apakah jerawat yang selama ini Style Lovers alami itu berkaitan dengan kondisi hiperandrogen. Dokter Fitria, boleh silakan melanjutkan aktivitasnya Dok? Terima kasih banyak. Selamat sore semuanya. Sore. Nah, Lovers nggak terasa kita sudah 1,5 jam, hampir 1,5 jam kita bersama. Thank you banget yang udah stay sampai akhir IG Live hari ini dan excited mendengarkan IG Live hari ini dan juga mengirimkan pertanyaan. IG Live hari ini dipersembahkan oleh Stylo Indonesia bersama tanyadia.id oleh Bayer Indonesia. Tanyadia.id oleh Bayer Indonesia adalah sebuah platform sosial media yang menyediakan informasi tentang hiperandrogen dan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan wanita. Setelah nonton IG Live ini, pastiin Lovers sudah follow Instagram tanyadia.id dan kalau pengen tahu lebih lanjut, belajar lebih banyak tentang kondisi hiperandrogen dan kesehatan perempuan lainnya, bisa klik link tree yang ada di bio Instagram tanyadia.id ya. Oke, aku Cherry Stylo. Pamit undur diri dulu hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan ucap yang mungkin terjadi. Semoga informasi yang disampaikan oleh aku dan juga Dokter Fitri ya hari ini bisa bermanfaat buat semuanya. Sampai ketemu di IG Lifestyle Indonesia selanjutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat ya semuanya. Bye, selamat akhir pekan semuanya.